الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah pada kesempatan malam hari ini tidak lupa kita panjatkan rasa bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Kesehatan, kesempatan kita dapat beraktivitas, dapat bekerja. Ini semua merupakan nikmat yang Allah berikan, dan pada malam hari ini langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke rumah Allah ini, masjid yang kita cintai, untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah dan kemudian kita lanjutkan pengajian sebagaimana yang kita laksanakan setiap pekannya. Semoga apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita selalu kaji dalam setiap pekannya sabda beliau. Tidak lain harapannya adalah kita dapat meneladaninya, dan juga semoga kita termasuk dari pengikutnya yang mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah dari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini pembahasan kita tentang masalah pernikahan, yaitu temanya tentang perempuan dinikahi karena empat perkara. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidati dini taribat yadah. Muttafaqun alaih. Artinya, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka berpeganglah pada agamanya agar kamu memperoleh kebahagiaan. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan beberapa imam hadis lainnya, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwasanya Islam itu agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam itu diantaranya karena Islam itu memberikan panduan kehidupan bagi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Hubungan manusia dengan Allah, dengan Tuhannya diatur. Maka kemudian kita mengenal dengan yang namanya ibadah, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, ini bagian dari ibadah, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita lihat dalam kita beribadah itu sudah pasti ikut aturan. Sholat 5 waktu ya sudah 5 waktu. Ada rawatib kita kerjakan rawatib. Seperti itu. Tidak ada yang kemudian mengaku Islam kemudian sholatnya 5 waktu kurang banyak ditambah. Kalau ada yang seperti itu pasti dari MUI akan mengeluarkan fatwanya kan? Oh, sholat dengan bahasa Arab gak bisa dipahami, harus diartikan. Kan ada yang di Jawa Timur ya, sholat bilingual, sholat 2 bahasa. Ngapal sing bahasa Arab yang angel juga, apalagi tambah artinya, tambah ngeluh. Puasa juga sama, aturannya seperti itu. Zakat sama, ada aturannya. Haji juga ada aturan dan kita taat. Ini dalam masalah ibadah. Dalam masalah muamalah itu Islam juga memberikan panduan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat, kita baca di dalam Al-Quran, maka Al-Quran ini akan kita dapati memberikan panduan masalah kehidupan itu sangat dominan. Mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam seluruh aspeknya. Hubungan soal masalah kekeluargaan ada. Keluarga dari dari masalah pernikahan, kemudian cerai, talak, kemudian waris. Nah, itu diatur, ada aturannya. Hutang piutang ada aturannya. Kemudian masalah perekonomian itu juga sama. Masalah politik, masalah amanah, memegang jabatan kepemimpinan itu juga Allah singgung di dalam Al-Quran. Artinya seluruh aspek kehidupan itu panduan globalnya itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Nanti akan kita dapati masalah kebersihan, keteraturan, itu akan kita dapatkan di dalam Al-Quran. Nah, di antaranya itu Allah membahas masalah keluarga dalam Al-Quran cukup banyak. Membahas masalah keluarga juga cukup banyak. Bahkan masalah menyusui, rodho'ah, itu juga Allah bahas di dalam Al-Quran dalam satu ayat tapi cukup panjang. Kenapa harus kita tahu? Mungkin sekarang baru beberapa puluh tahun atau beberapa ratus tahun diketahui ternyata kenapa harus 2 tahun seperti ini. Tapi Al-Quran sudah membahas sekian lama. Kan gitu. Nah, baru kemudian ilmu pengetahuan memberikan landasan teorinya. Kenapa harus 2 tahun seperti ini dan seterusnya. Ini masalah keluarga juga seperti itu. Kalau di dalam ayat yang sering kita dengar dalam awal surat An-Nisa itu juga masalah keluarga, perintah untuk terkait dengan berpasang-pasangan dan seterusnya. Nah, ketika kita mengetahui hal ini, bahwasanya Islam memberikan panduan dalam masalah muamalah, hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungan, harusnya sikap kita juga sama ketika Allah mengatur atau memberikan panduan dalam masalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Jangan kemudian kita abaikan hubungan manusia dengan Allah, aturannya kita ambil. Hubungan manusia dengan sesama manusia, manusia dengan lingkungan, kita tidak ambil. Nah, padahal Al-Quran kemudian Rasulullah menjelaskan masalah itu. Kan ada ini biasanya kalau di bulan Ramadan sering saya sampaikan, ada 3 sahabat Nabi yang mendatangi rumah Rasulullah. Kebetulan Rasulullah tidak ada, yang ada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian 3 orang ini bertanya tentang keseharian Rasulullah. Kemudian Aisyah menceritakan Nabi itu dari pagi kemudian setiap harinya seperti ini. Dalam riwayat dalam hadis itu dikatakan wahum
yataqalluna. Ketiga orang ini menganggap ringan apa yang dilakukan oleh Nabi. Maka satu persatu tiga orang itu saling membanggakan apa yang dia lakukan. Yang satu mengatakan, aqumu wala ana. Saya kalau malam sholat malam terus, gak tidur. Nabi kan tidur sepertiga malam terakhir bangun. Ini orang ini mengatakan saya gak tidur, kuat. Yang satu mengatakan asumu wala uftir. Saya puasa gak pakai buka. Nah, kalau kita aturan puasa kan sunnahnya sahur, kemudian maghrib buka, puasa. Orang ini enggak, masih kuat saya. Masa puasa cuma sehari, 2 hari, seminggu enggak makan kuat. Nah, di sunnah Rasulullah makan kurma. Kan ada kemudian sudahlah cukup air putih, puasa lagi. Kemudian yang ketiga mengatakan ana la tazawwajun nisa. Saya enggak mau nikah. Karena dia berpikir nikah mengganggu ibadah. Ternyata ketika tiga orang tadi mengatakan seperti itu, Nabi ada di belakang. Apakah kalian yang mengatakan seperti ini? Benar wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ketahuilah bahwasanya aku adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Tetapi aku wa ana. Saya sholat malam dan saya tidur. Nah, bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi itu sholat malam menjelang subuh tidur. Tidur sebentar, Pak. Kalau kita langsung bangunnya bukan subuh, duha nanti. Jadi maka subuhnya seger. Kemudian yang kedua mengatakan Rasulullah kemudian lanjutkan, asumu wa uftir. Saya puasa dan berbuka. Saya puasa tapi begitu maghrib saya buka puasa. Kemudian yang terakhir Rasulullah menyampaikan wa ana atazawwajun nisa. Dan saya punya istri. Maka kemudian Rasulullah menggarisbawahi faman raghiba an sunnati falaisa minni. Maka siapa yang tidak senang dengan sunnah-sunnahku bukan golonganku, kata Nabi. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaitannya dengan masalah-masalah kemasyarakatan, masalah keseharian. Islam itu memberikan panduan. Dan alhamdulillah mungkin sebagian besar kita lakukan. Contoh yang gampangnya doa-doa. Mau makan, selesai makan, bahkan bangun tidur, mau tidur. Yang memang mungkin agak diragukan ini kalau mau berhubungan kan gitu ya. Berdoa enggak gitu loh. Perlu dihafal itu. Nah, mau keluar rumah di jalan, ketika bercermin. Nah, ini kan bagian dari itu. Itu kita hafalkan. Artinya sebenarnya kita mempunyai rasa bahwasanya ini adalah panduan dari agama, kita jalankan, semoga kita mendapatkan rahmat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis ini Rasulullah kemudian menyampaikan, karena di dalam Al-Quran ada perintah wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum. Nikahkanlah para bujang itu. Maka disitu ada perintah, kalau anaknya sudah mampu nikahkan. Artinya masalah pernikahan itu juga bukan sesuatu yang tabu. Anak itu harus tahu bahwasanya ini masalah pernikahan, kapan kemudian dia boleh menikah, kenapa harus menikah dan seterusnya. Terkait dengan masalah pernikahan itu kemudian Rasulullah memberikan panduan. Di antaranya hadis ini, masih banyak hadis yang kita bahas tentang hadis ini karena kaitannya sama masalah-masalah yang 4 ya. Kita baru masuk masalah yang 4. Saya nyari-nyari 4 biar agak panjang itu susah juga gitu. Karena kalau enggak nanti kita masuk ke masalah yang 5. Rasulullah menyampaikan tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4. Maka ini menjadi cermin bagi kita, bagi yang sudah menikah, dan kemudian menjadi panduan bagi yang mau menikah.
Perempuan itu dinikahi karena empat. Dulu apakah yang pacaran ataukah yang kemudian langsung. Nah itu kan ketika mau menikah, ini calonnya. Kenapa kemudian menikahi istri yang sekarang ini? Kemudian kalau yang belum, kalau saya ingin menikah, maka ternyata Nabi memberikan panduan ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini sebelum saya jelaskan memberikan, ini pada poin yang kedua, memberikan dua penjelasan, informasi dan kemudian tentang instruksi, tentang khobar, penjelasan. Kebanyakan orang itu kalau menikah, laki-laki kalau mencari pasangan hidupnya tidak lepas dari empat hal ini. Meskipun zaman yang berkembang nanti kriteria akan semakin banyak, tetapi tidak lepas dari empat hal ini. Kalau orang Jawa bobot, bibit, pepet, tidak akan lepas dari ketiga hal itu, atau tidak akan lepas dari empat hal ini. Tetapi kemudian ketika Rasulullah menyampaikan masalah ini tidak cukup seperti ini, tapi kemudian memberikan di garis bawah ini. Agama merekomendasikan ini. Karena dalam memahami hadis ini pun kemudian ada yang yang salah kaprah. Kebanyakan laki-laki menikahi perempuan itu tidak lepas dari beberapa hal. Yang pertama karena hartanya. Calonnya ini lumayan, hartanya banyak. Jadi kalau nikah nanti pas walimahnya nggak perlu keluar uang banyak. Kan kalau ada kultur, ada budaya perempuan yang menanggung dari pihak perempuan, ada yang kemudian budayanya dari laki. Karena hartanya, ya tentunya bukan harta calonnya ya, mungkin dari harta orang tuanya. Tapi dari 5 hal ini juga berkembang hartanya calon perempuan ini, atau hartanya orang tuanya, atau bisa jadi juga hartanya ini terkait dengan pekerjaannya, usahanya. Jadi orang menikahi motifnya seperti itu, karena hartanya, karena harta orang tuanya, karena pekerjaannya, karena usahanya. Ada seperti itu. Kalau saya menikah dengan ini, tinggal melanjutkan usahanya, dia sudah punya usaha. Maka nanti kaitannya sama, kalau ini kita bahas perempuan yang kriterianya seperti apa, tapi nanti jangan ini, wah ini hanya perempuan, laki-laki seperti apa? Ada. Pertama, yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya. Jadi kemudian yang kedua karena keturunannya, keturunan orang yang baik, orang tuanya, kemudian bapaknya, ibunya, kakeknya, keturunan orang baik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah pernah mendengar kisah Umar bin Khattab ya. Tapi ini mungkin bukan karena nanti yang terakhir cerita itu yang terakhir tadi. Yang kedua karena keturunan. Kemudian yang ketiga, yang ini juga secara lahiriah manusia itu tidak akan bisa dilepaskan dari ketiga ini, wali jamaliha, karena kecantikannya. Orang lihat fisik pasti. Orang akan melihat fisiknya. Maka ketika ada sahabat, dia seorang budak, kemudian istrinya meninggal, kemudian dia ingin menikah lagi. Ketika menikah, kemudian dia cari perempuan yang juga sudah menikah, janda. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa nggak cari yang perawan sehingga kamu bisa bersenang-senang dengannya, sehingga kamu bisa bersenang-senang, kemudian bisa menatap wajahnya dan seterusnya. Kemudian dia menjelaskan, Rasulullah, saya ini seorang yang sudah punya anak. Maka kenapa saya menikahi orang yang sudah pernah menikah? Harapannya anak saya langsung bisa diatasi.
Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalah jamaliyah itu tidak bisa dipisahkan. Mohon maaf, orang melihat lawan jenis itu pasti awal mulanya dilihat dari penampilan. Oh, si A seperti ini. Laki-laki perempuan sama, dilihat adalah penampilan. Maka hal-hal seperti ini, nafsu yang kemudian keluar. Kenapa dalam agama kemudian baik laki-laki maupun perempuan diminta untuk menundukkan pandangan? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan masalah ini kan ada kan sering kita mendengar bahwasanya wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Maka kemudian agama memberikan panduan, perempuan harus menutup aurat, laki-laki juga ada auratnya. Kemudian menundukkan pandangan, bukan kemudian jalan nunduk. Nah, kalau jalan nunduk nanti nabrak, tapi menundukkan pandangan. Maka ada sahabat pada waktu itu ketika sedang jalan dengan Nabi, melihat ada perempuan lewat, dia lihat. Nah, maka kemudian Rasulullah mengalihkan pandangan. Yang pertama apa? Yang pertama bolehlah apa, tapi yang selanjutnya maksiat. Tapi yang jangan dibilang yang pertama itu matanya segini semenit pertama, 1 jam pertama ya enggak. Sampai hal-hal seperti itu kemudian diangkat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang mau menikah itu tidak seringkali yang dilihat adalah masalah-masalah yang fisik tadi, hartanya, keturunannya. Sudah kamu ke sana, orang tuanya baik. Kemudian karena kecantikannya. Tetapi ada juga yang faktor yang keempat adalah walidiha, karena agamanya. Maka masalah agama ini sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak sekedar masalah sama keyakinan, tetapi juga masalah penamalan agamanya seperti apa. Memang yang paling mudahnya yang penting seiman. Islam dengan Islam, kemudian Kristen dengan Kristen, kemudian Buddha dengan itu agama, semua agama mengatur hal-hal seperti itu. Semua agama mengatur seperti itu. Karena kesamaan dalam menyembah Tuhannya akan memudahkan dan kemudian menjadi salah satu faktor kehidupan itu akan lebih harmonis. Tetapi kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat. Memang keempat-empatnya ini orang dalam ketika akan mau menikah melihat hal seperti itu. Tetapi fadfar bidatid din, lihat, utamakan kemudian masalah agama. Kenapa? Haribat tiada, kau akan mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana kemudian bisa bahagia ketika salah satunya beribadah, satunya kemudian tidak, satunya kemudian ingin berpuasa, satunya melarang, satunya ingin melaksanakan sholat berjamaah, kemudian satunya kemudian adalah dengan sholat berjamaah masjid di rumah aja, dan seterusnya. Ini kalau tidak diselesaikan sejak awal, maka masalah keyakinan ini akan memberikan dampak terhadap kehidupan berkeluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sinilah kita bisa melihat bagaimana kehati-hatian Rasulullah di dalam memberikan panduan. Bukan kemudian masalah pernikahan ini untuk setahun, 2 tahun, tidak. Ada sebuah ungkapan yang menarik bahwasanya ibadah yang paling lama ini yang menikah. Paling lama, durasinya paling lama. Meskipun kita melaksanakan sholat dari kecil, tapi namanya menikah itu dari sejak selesai akad dibilang sah sampai kemudian mau memisahkan, itu ibadah terus. Tidak hanya hubungan suami istrinya yang kemudian dinilai sedekah, tetapi semuanya membantu suami, melayani suami, membantu istri. Bagaimana Rasulullah SAW menjahit bajunya sendiri. Bagaimana Nabi
Nabi ketika masuk rumah sudah malam, kemudian diketuk sekali dua kali nggak kedengaran, kemudian tidak dipaksa, Rasulullah tidur di depan rumah. Bagaimana mengetuk pintu tidak harus dari urusan pintu, tapi dari samping dan seterusnya. Itu luar biasa. Nabi menjelaskan hal-hal seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, terkait dengan masalah ini, tadi saya sampaikan kisah Umar bin Khattab. Jadi suatu malam Umar ini inspeksi di rumah-rumah malam keliling. Di tengah malam Umar melihat di saat rumah-rumah yang lain lampunya sudah gelap. Nah, ini ada satu rumah nyala lampunya masih cukup terang. Kemudian didatangi oleh Umar. Kemudian Umar mendengar percakapan seorang ibu dengan anaknya, dan kebetulan penjual susu. Kata ibunya, "Nak, penjualan susu kita ini semakin hari semakin kecil. Untungnya nggak banyak. Cobalah kamu tambahkan air di susu itu sehingga kita belinya 10 liter, biasanya 10 botol misalnya, ini bisa 12 atau 15 botol." Anaknya nggak mau. Nanti kalau ketahuan bagaimana? Kata ibu, nggak mungkin ketahuan. Kata ibunya, nggak mungkin ketahuan. Umar tidak akan tahu. Kata anaknya apa? Memang Umar tidak tahu, tapi Tuhannya Umar tahu. Nah, begitu mendengar seperti itu, Umar pulang. Besok paginya dia panggil anaknya, yang namanya jadi salah satu anaknya kemudian dipanggil, "Sini, kamu ke rumah itu lamar anak itu." Jadi kemudian anaknya Umar ini kemudian melamar anak itu, menikah, dan nanti cucunya, cucu dari Umar ini yang bernama Umar bin Abdul Aziz pada masa kekhalifahan Umayyah. Yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah yang kelima karena andilnya di dalam memerintah pada waktu itu. Ini kami setelah keturunan Kristen. Nah, itu berkah dari kejujuran dari seorang perempuan yang kemudian diminta oleh Umar anaknya untuk menikah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ini satu hal yang menurut saya luar biasa. Islam memberikan panduan hal seperti itu. Jangan sampai, apalagi sekarang orang kita lihat pernikahan beda agama sudah semakin marak. Jadi semakin marak, nggak apa-apa, yang penting saling cinta. Yang penting saling cinta, tidak masalah. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum." Nah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tanggung jawabnya siapa? Seorang laki-laki. Disinilah bagaimana kemudian kita merefleksikan diri terhadap hadis atau sabda Rasulullah SAW. Jadi apalagi kemudian kita semakin usia semakin bertambah, maka kebutuhan kita terhadap masalah-masalah keagamaan, masalah rohani, kalau kemudian tidak didukung satu dengan yang lain, itu akan semakin berat. Kan ada juga dalam sebuah hadis, Allah merahmati seorang istri yang ketika bangun pada malam hari, kemudian dia membangunkan suaminya. Kalau kemudian tidak bangun, kemudian istrinya memercikkan air di ke suaminya sehingga dia bisa bangun. Dan Allah merahmati seorang laki-laki yang kemudian ketika dia bangun di malam hari, kemudian dia bangunkan istrinya. Kalau tidak mau, kemudian dia percikan air. Percikan ya Pak, jangan ambil gayung disiram gitu. Jangan, memercikan air itu tandanya apa? Membangunkan dengan sayang. Bangunkan anak juga sama. Dilatih untuk bangun pagi lebih
Jangan kasihan. Mohon maaf, ini cerita nyata. Ada orang tua itu segan membangunkan anaknya karena kasihan. Kasihan masih jam segini. Nah, padahal orang tua diperintahkan untuk melatih anaknya untuk sholat, untuk bangun pagi. Nah, ini ada panduan dalam agama terhadap masalah itu. Umur 7 tahun kemudian diperintahkan, umur 10 tahun kemudian dipukul dengan pukulan yang mendidik, apalagi seterusnya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini manfaatnya kan pernah kita bahas. Nah, ketika kita sudah tua, siapa yang akan mendoakan kita? Kalau anak-anak kita tidak terbiasa melaksanakan sholat. Kita seperti ini ya karena didikan orang tua. Kita dulu dididik orang tua begitu keras, kemudian akhirnya kita sholat. Di saat sholat kemudian kita mendoakan orang tua kita, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seperti ini. Ini kriteria perempuan. Nanti moga yang lainnya bisa dibaca pada beberapa poin. Yang terakhir pada poin yang keempat, Bapak itu perempuan, yang laki seperti apa? Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya, hadis At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi beliau menyampaikan, jika seorang melamar kepada kalian, idza khatiba ilaikum, jika ada orang yang mengkhitbah ilaikum padamu, apakah anakmu ataukah anak perempuan yang ada dalam kuasamu, man tardaunahu dinahu wa khuluquhu, orang yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya. Jadi agama dan akhlaknya. Nah, di sini sebenarnya juga bukan kemudian menafikan hal-hal yang lain. Agamanya baik, kemudian akhlaknya, sikapnya baik, tapi tidak kerja. Nah, itu jadi pertimbangan. Maka akhlak ini baik perilaku keseharian dengan orang, sopan santun dan lain sebagainya. Akhlak ini juga bisa diartikan perilaku dia dalam bekerja. Oh, dia punya pekerjaan. Oh, dia tekun dalam bekerja. Dia jujur. Itu bagian dari akhlak. Illa kecuali ketika engkau tidak lakukan itu, fazawwiju, nikahkan. Kalau sudah ada yang melamar Bapak Ibu sekalian, anaknya baik, kemudian secara fisik baik, kemudian agamanya bagus, kemudian pekerjaannya sudah mapan, nggak ada alasan untuk ditolak. Kecuali memang tadi ya, sekali lagi memang tidak semudah yang kita katakan, ada banyak pertimbangan juga. Jika engkau kemudian melewatkan hal itu, khawatir nanti akan ada fitnah, kemudian kerusakan ini maksudnya perjalanan pernikahan yang panjang tadi. Ini maka kriteria laki-laki yang baik, agamanya baik, kemudian akhlaknya baik. Akhlak tadi baik sikap maupun kemudian pekerjaannya. Kemudian kalau kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 34 itu kriteria laki-laki yang baik itu qawwam dan juga memberi nafkah. Qawwam itu lanang tenanan Pak. Pernah ada berita ya, sudah dinikahkan ternyata orang lanang gitu. Saya kadang-kadang baca itu lucu gitu. Tenanan ora itu. Itu pacaran, mohon maaf kalau itu dalam konteks pacaran itu piye. Kemudian ketika malam pertama masih setelah sekian malam baru ketahuan kalau bukan lanang gitu. Jadi ternyata perempuan yang menyamar menjadi laki-laki, atau mohon maaf laki-laki tapi tidak terlihat sifat kelaki-lakian, kan banyak sekarang. Ini menjadi perhatian kita bersama karena fenomena ini semakin banyak dan dikampanyekan di media sosial begitu luar biasa. Nah, kalau kita tidak memprotek keluarga kita, anak kita, cucu kita dengan hal seperti ini, khawatir kehidupan masa depan mereka tidak baik. Karena bukan sesuatu yang tabu, masalah-masalah seperti ini disampaikan, diajak dialog dan seterusnya. Khawatir nanti malah dia dapatnya dari tempat yang lain yang salah.
atau bacaannya kemudian salah dalam menyikapi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam. Mungkin masih ada waktu, dipersilakan. Izin bertanya, Ustaz. Iya, Pak. Bagaimana hukumnya di dalam Islam seorang perempuan justru yang melamar laki-laki? Pertama, yang kedua, bagaimana kemudian ketika orang tua justru yang mengambil peran untuk menjodohkan putranya dengan pertimbangan 4 hal tersebut di atas? Terima kasih. Iya. Perempuan melamar laki-laki boleh, Pak. Jadi ada dilamarkan ya. Jadi itu boleh, meskipun nanti itu kan khitbah itu kan istilahnya nembu. Meskipun nanti ketika akad tetap dari pihak perempuan kepada laki-laki yang menerima. Tapi awalnya boleh. Untuk Rasulullah juga pernah ada seorang perempuan yang menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mohon maaf, orang tua yang mempunyai anak perempuan boleh kemudian mencarikan untuk anaknya. Bukan berarti biar anak ditawar-tawarin, bukan. Jadi bukan seperti itu. Jadi anaknya boleh, misalnya ada orang yang kira-kira pantas, kemudian mau nggak dengan anak saya dan seterusnya, itu monggo lah, bahasa panjenengan lebih tahu. Jadi boleh. Kemudian yang kedua, masalah orang tua menjodohkan boleh. Maka ayatnya itu kan, wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah, boleh. Maka kita ini menghadapi begini Pak, tuntunan agama sama kondisi sosial masyarakat yang budaya yang seperti ini. Budayanya kan orang berpikir mencari jodoh sendiri dengan proses yang cukup lama. Itu seperti itu, budaya seperti itu. Padahal orang tua atau keluarga menjodohkan pun. Jadi tidak harus prosesnya pun lebih kepada orang lain atau pihak ketiga kemudian menjodohkan, boleh seperti itu. Tetapi sekali lagi kita sebagai orang tua juga perlu mengkondisikan anak seperti itu. Anaknya pikirannya nggak dijodohkan, orang tuanya pikirannya jodohkan. Kalau nggak ketemu ribut nanti. Maka ini kedekatan orang tua dan kemudian menjelaskan masalah-masalah seperti ini saya rasa juga diperlukan. Bukan sesuatu yang tabu. Masalah agama itu bukan sesuatu yang tabu. Bahkan masalah-masalah seksual sekarang itu ramai. Tidak hanya pedang dan sarungnya. Sekarang jeruk makan jeruk, kan banyak. Jadi yang nikah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ini marah ini. Ya semoga keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa